Salam saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi, apa kabarnya pada hari ini? Selamat bertemu di dalam renungan pagi online GKJ Kerten hari ini. Saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pagi ini, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Perkenankan di pagi yang indah ini kami anak-anakmu bersujud di hadapanmu, mengucapkan puji syukur, sembah dan terima kasih karena Tuhan melindungi kami di dalam istirahat, Engkau melimuti dengan kasih dan berkat-Mu. Pagi ini Engkau membangunkan kami dalam keadaan sehat, kalian boleh menikmati hari ini, boleh menghirup nafas Roh Kudus-Mu untuk menyegarkan tubuh, roh dan jiwa kami. Kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan hadir, Tuhan berfirman, kami siap untuk mendengarkan. Kuasailah hati dan pikiran kamu dengan Roh Kudus-Mu, terlebih hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu ini, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu, menjadikan kemuliaan nama-Mu dan membangun kekuatan iman jemaat-Mu. Jauhkan dari kemarahan, bahaya, godaan dan cobaan, sehingga setiap firman yang Kau tabur pagi ini tidak kembali dengan sia-sia. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai dasar renungan pagi ini, firman Tuhan kami ambilkan dari 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 yang demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara-saudara yang terkasih, agar renungan ini tidak begitu melenceng, pagi ini kami beri judul yaitu bagaimana cara kita menghadapi rasa takut. Bagaimana cara kita menghadapi rasa takut. Saudara yang terkasih, semua manusia di dunia ini mempunyai rasa takut. Baik itu orang besar, orang kecil, orang miskin, orang kaya, pemerintah, presiden maupun raja dan siapapun di dunia ini selalu mempunyai rasa takut. Bahkan di saat pandemi corona ini rasa takut manusia semakin meningkat. Yang menjadi pertanyaan kita saudara, kapan rasa takut itu timbul di dalam hati manusia? Rasa takut timbul di dalam manusia itu setelah manusia atau Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yaitu ketika memakan buah pengetahuan akan hal yang baik dan yang buruk. Setelah memakannya mata terbuka, dia merasa telanjang, dia takut, gemetar, lalu bersembunyi. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 3 ayat 10, kemudian Tuhan mencari, di manakah engkau? Jawabnya, aku di sini Tuhan, aku sembunyi, aku karena takut, karena aku telanjang. Nah, disitulah saudara-saudara rasa takut itu menghantui manusia setelah seluruh dunia, setelah manusia jatuh di dalam dosa. Jadi rasa takut itu bukan datang dari Tuhan, tapi dari iblis. Ya. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 10 ayat 10a, firman Tuhan mengatakan, pencuri atau iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah inilah, apa yang dicuri saudara-saudara? Yang dicuri adalah keselamatan. Yang dicuri adalah damai sejahtera yang ada di dalam hidup kita. Yang dicuri adalah sukacita. Kita hilang jadi penderitaan. Yang dicuri adalah kesehatan kita, terlebih di saat pandemi corona ini. Lalu juga iblis, banyak sekali orang-orang yang mati karena corona. Jadi selalu manusia dihantui oleh rasa takut karena semua dicuri dan dirampok. Terlebih kalau kita merenungkan kisahnya Ayub, kalau kita membaca di dalam Ayub 1 dan 2 itu, semua harta bendanya dicuri, dirampok, anak-anaknya dibunuh, dan istrinya pun bahkan menghujat supaya Ayub
meninggalkan Tuhan. Tapi apa jawabnya Ayub? Kalau kita membaca di dalam Ayub 2 ayat 10, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah, sedangkan yang jahat tidak mau menerima, yang buruk tidak mau menerimanya? Saudara yang terkasih, dalam masa pandemi ini semua orang takut. Banyak kesehatannya dicuri, sampai kita semua takut beribadah, takut bergereja, takut bersekutu, bahkan takut melayani. Seolah-olah gereja itu adalah sarang penyakit. Dan saat ini iblis berhasil menjauhkan manusia dari Tuhan, dari ibadah, dari persekutuan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya saudara, seharusnya pada saat pandemi, saat ketakutan melanda itu manusia harus semakin dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu di dalam Mazmur 62 ayat 2 Daud mengatakan, hanya dekat dengan Allah saja aku tenang. Jadi kalau kita ingin tenang, tidak merasa takut, kita harus dekat dengan Tuhan. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat 7, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi memberikan roh damai sejahtera. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, maka ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga menjumpai murid-muridnya di dalam Yohanes 14 ayat 27, firman Tuhan mengatakan, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jadi saudara, Tuhan memberikan roh damai sejahtera. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu adalah roh. Siapa yang menyembah Allah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan saudara-saudara, roh Tuhan itu tinggal di dalam kita, diri kita. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, dan Roh Kudus diam di dalam kamu. Saudara-saudara, memang kita semua menyadari bahwa hidup di dunia ini banyak sekali tantangan, godaan, cobaan, rayuan yang sangat besar pengaruhnya di dalam hidup kita dan sangat menakutkan. Seolah-olah kita tidak mampu menghadapi semuanya ini. Namun saudara, kita harus menyadari bahwa kita tidak sendirian. Kita mempunyai Allah yang besar dan roh Allah yang menyertai kita, yang tinggal di dalam hidup kita. Kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 yang mengatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Oleh sebab itu, seberapa besar masalah kita, seberapa besar ketakutan kita, kita mempunyai roh Allah yang besar, yang lebih kuat, yang dapat mengalahkan segala kejahatan, mengalahkan iblis. Maka Tuhan mengingatkan kita di dalam Yohanes 14 ayat 33, Yohanes 16 ayat 33, di dalam dunia kamu menderita aniaya, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Artinya saudara, di dalam dunia ini anak-anak Allah mengalami berbagai godaan, berbagai cobaan, hinaan, teror dan lain sebagainya oleh iblis. Namun sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Iblis sudah dihancurkan, kuasanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan anak-anak Allah sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saudara yang kasih, apa yang dilakukan oleh manusia di dunia ini ketika mereka merasa takut? Nah, ini saudara, di dalam Alkitab banyak sekali digambarkan, yaitu ketika Raja Saul dan umat Israel takut menghadapi Goliat. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel 17 ayat 10-11,
Kata Goliat yang menantang orang Israel begini, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan Goliat yang menantang itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Orang Saul dan panglima serta tentaranya melarikan diri. Saudara, apa yang dilakukan atau dikatakan Daud untuk menghilangkan rasa takut itu? Nah, itulah. Apa yang diperbuat Daud ketika ada rasa takut? Kalau kita membaca di dalam Mazmur 56 ayat 4 sampai 5, Daud mengatakan begini, ketika aku takut, aku percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan orang terhadap aku? Saudara-saudara, di dalam 1 Samuel 17 ayat 32, ketika Saul dan orang Israel ketakutan, Daud berkata kepada Saul demikian, janganlah seorang pun menjadi tawar hati karena Goliat orang Filistin itu. Hambamu ini akan pergi melawan Goliat. Lalu Daud pun menghadap berkata kepada Saul demikian. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 36, Daud bersaksi, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu binatang itu, karena telah berani mencemooh barisan dari tentara Allah yang hidup. Kalau kita membaca ayat 46 sampai 50, akhirnya Daud dapat mengalahkan Goliat dengan sebuah batu yang menancap di kening Daud dan di kening Goliat, dan Goliat mati lalu dipenggal kepalanya. Inilah yang dilakukan oleh Daud. Lalu di dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 20, ketika Raja Yosua, Raja Yehuda diberitahu bahwa musuh datang menyerang membawa laskar yang besar, yaitu Bani Moab dan Bani Ammon, datang dari Laut Asin dan dari Edom. Nah, kalau kita membaca di dalam 2 Tawarik 20 ayat 3, Raja Yosafat menjadi takut. Nah, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dan menyuruh semua orang Yehuda berpuasa. Jadi mencari Tuhan dan berpuasa. Nah, gitu. Bahkan kalau kita membaca 2 Tawarik 20 ayat 21, supaya orang-orang Yehuda menyanyi, mengadakan kor, memuji, memuliakan nama Tuhan untuk menghadapi ketakutan, untuk menghadapi musuh yang menyerang dan mengepung mereka. Dan ketika mereka menyanyi, musuh kacau balau, bingung, dan dapat dihadang. Akhirnya musuh yang menyerang itu dapat dikalahkan. Saudara-saudara, inilah yang terjadi di dalam Alkitab. Orang raja pun ketakutan. Nah, sekarang yang menjadi pergumulan hidup kita sekarang adalah bagaimana sikap kita jika kita menghadapi rasa takut. Bagaimana sikap kita jika kita menghadapi rasa khawatir, rasa cemas, dan ujung-ujungnya menimbulkan tawar hati. Nah, gitu. Nah, jadi saudara, kalau kita membaca di dalam Amsal 24 ayat 10, firman Tuhan mengatakan, jika engkau tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Jadi mudah dikalahkan oleh sesuatu yang menyerang pada kita karena tawar hati. Daya tahan tubuh kita hilang, kekuatan kita hilang, iman kita hilang. Apa yang kita berbuat jika kita menghadapi rasa takut? Apa seperti Adam atau Hawa bersembunyi? Nah, yang pertama, apa seperti Raja Saul ditantang Goliat dan Bani Israel semua takut dan melarikan diri.
diri. Apa seperti Daud? Aku percaya kepada Allah dan kepada janji-janjinya. Ya itulah. Apa janji-janji Allah? Kalau kita membaca Matius 28 ayat 20, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan kalau kita juga diingatkan di dalam Yesaya, janji Tuhan, Yesaya 41 ayat 10, firman Tuhan indah sekali mengatakan demikian. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Inilah janji-janji Tuhan. Juga di dalam Matius 14 ayat 37, ketika Petrus berjalan di atas air, lalu ketakutan dia tenggelam. Lalu Tuhan Yesus mendekati, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi kalau ada Tuhan di dekat kita, Tuhan bersama kita, rasa takut itu bisa dikalahkan. Nah, itulah. Apakah kita juga seperti istri Ayub? Karena semuanya hilang, malah mengajak suaminya Ayub supaya mengkutuki Allah. Ini sudah. Yang selanjutnya, apa kita seperti Raja Yehuda, Yosafat, supaya berpuasa dan menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Apakah yang akan kita nyanyikan ketika kita takut? Nah itu saudara. Kita bisa ketakut itu bisa menyanyi, memuji nama Tuhan kalau kita menyanyi Esade. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah kau cemas, Roh Kudus bimbingmu. Tak usah kau susah, Dia memberkatimu. Inilah, tak usah kau takut, Allah menjagamu. Atau Mazmur Daud, Mazmur 23 ayat 4 yang demikian kalau dinyanyikan. Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang membimbing aku. Inilah saudara-saudara yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita takut, kita seperti Daud, aku percaya akan janji-janji Tuhan. Tuhan akan selalu menepati janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada, kapanpun keadaan kita, apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, dan apapun yang kita hadapi, kita tidak sendirian. Di dalam Filipi 4 ayat 13 firman Tuhan mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi segala perkara, segala permasalahan, ketakutan, godaan, cobaan dan lain sebagainya dapat kutanggung bersama Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan memanggil kita, marilah kamu yang berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan itu. Oleh karena saudara, oleh karena itu marilah kita menghadap Tuhan, kita selalu dekat dengan Tuhan, apalagi di dalam menghadapi rasa takut. Tuhan selalu beserta kita, Tuhan memberikan kemenangan kita, bahwa di dalam Rom 8 ayat 37, kita akan menang, kita lebih daripada pemenang. Artinya kita akan selalu menang kalau kita bersama dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Puji syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, karena pagi ini Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami untuk menjadi pelita di dalam kegelapan, untuk mengatasi segala ketakutan, agar kami di dalam menghadapi ketakutan, kami dekat dengan Engkau, kami percaya kepada Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang lebih besar, Allah yang berdiam di dalam tubuh kami, Allah yang selalu menyertai kami, bahkan Allah yang selalu menggendong dan membantu kami di dalam keberadaan kami. Oleh karena itu, kami serahkan hidup kami, keluarga kami,
gereja kami di Kerten dan sekolahnya, bangsa, negara, dan pemerintahan yang kami cintai Republik Indonesia ini, sehingga keadaan bangsa, negara, pemerintahan, dan gerejamu selalu damai sejahtera di dalam Engkau. Ampuni Tuhan, jikalau kami ada kesalahan, ada kekurangan, kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin.